perusahaan 5. Ya, luar biasa. Sore hari ini kita akan kedatangan tamu narasumber kita alumni Macung, ya, Mas Aldino yang kuliah di Macung tahun 2008. Nanti akan sharing-sharing bersama dengan Ibu Rina, jadi akan dipandu oleh Ibu Rina. Seperti biasanya, kita akan mulai perkuliahan kita sore hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Iya, baik mahasiswa. Seperti biasanya di awal-awal perkuliahan saya akan menyampaikan informasi mengenai RPS-nya dulu, ya. Jadi RPS-nya kita sekarang ini pertemuan keberapa sih, ya. Kemudian agendanya kita apa minggu ini dan minggu depan itu agendanya apa. Saya akan mengingatkan kepada kalian supaya tetap kita ada di jalurnya begitu ya. Artinya kita sampai di mana sih sekarang ini posisi kita begitu ya. Baik, mohon izin untuk saya share screen dulu agendanya kita. Oke. RPS-nya timeline. Ya, oke. Ini sudah muncul. Kita hari ini tanggal 12 Oktober, betul ya? 12 Oktober paparan dari alumni. Dan minggu depan, pertemuan ke-9, 19 Oktober, itu kuis besar 2. Yaitu apa? Rancangan bisnis yang sudah kalian revisi sesuai dengan masukan dari narasumber. Ya. Jadi di kuis besar 1, kemarin kalian kan sudah mengumpulkan rancangan bisnis sesuai dengan format PKM. Nah, kuis besar 2 ini formatnya adalah bebas, tidak sesuai dengan PKM, sesuai dengan inspirasi yang kalian dapatkan dari narasumber yang selama ini sudah hadir. Ya, yaitu narasumber pertama siapa itu? Kopi ya dari Devan. Kemudian narasumber kedua itu adalah kemarin Osela, dan hari ini narasumber yang ketiga adalah Pak Aldino. Ya, 3 narasumber ini menjadi inspirator bagi kamu untuk memperbaiki proposal bisnis, ya. Dan minggu depan seperti biasa akan kamu presentasikan dan kumpulkan ke dosen fasilitator masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu sudah hadir narasumber kita Mas Aldino Milhan, alumni Macung angkatan 2008, ya. Dan nanti akan ngobrol, jadi ini ngobrol santai. Selamat siang Mas Aldino. Saya sapa dulu. Siang Pak Felix. Iya, kabarnya gimana? Sehat-sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, sudah lama nggak ketemu ya. Kita ketemu waktu offline ya, acara alumni. Betul, acara alumni gathering di tempat Ya, Osela. kita di rumahnya Osela rame-rame. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Mas Aldino. Sudah hadir Ibu Rina. Selamat sore Ibu Rina. Selamat sore semuanya. Sekarang waktunya bagi Bu Rina untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Aldino. Jadi waktu saya serahkan kepada Bu Rina. Silahkan Bu Rina. Oke, baik. Terima kasih Pak Felix untuk waktunya. Halo, selamat siang. Saya panggilnya Mas Aldino Milhan ya. Mas Aldino ya. Aldino. Oke, baik. Aldino aja Dino Kak Bapak. Oh, Dino. Oke. Ya. Teman-teman, Mas Aldino ini adalah pemilik dari ini usahanya namanya Bugil ya, Bugil Gelato. Iya, pastinya teman-teman yang suka banget makan ice cream sebangsanya Gelato juga ya, pasti udah tahu lah ya tentang udah pernah nyobain Bugil Gelato ya, pasti ya. Udah berapa lama nih usahanya Mas Aldino? Bugil ini berdiri? Mulai 2015 April. Mulai 2015 ya, udah lama ya. Iya, udah 6 tahun. Cukup lama. Oke, Mas Aldino ini adalah alumni Macung di tahun ini angkatan 2008 ya Mas Aldino ya? Betul, angkatan kedua. Angkatan kedua. Oh, satu angkatan dengan Bu Lydia ya? Berarti ya waktu itu ya? Dengan siapa? Mohon maaf putus. Bu Lydia ya, angkatan kedua ya kayaknya Bu Lydia. Oh iya, betul. Bu Lydia. Iya. Lydia Halim. Oke, baik. Lydia Halim. Lydia Halim, ya betul sekali. Ya, kalau selain Bugil Gelato ini, Mas Aldino usahanya ada lagi selain itu?
untuk saat ini yang sedang ditekuni, yang sedang jalan? Yang sedang jalan ini ada slash baked potato sama bugil aja sih. Oke, slash baked potato ya. Iya. Oke deh, kalau gitu, Mas. Kami sih harap ya dengan sharing kita di siang hari ini, teman-teman itu jadi lebih punya pengalaman lagi yang lebih ya, terutama di dalam hal pembuatan proposal bisnis yang menjadi fokus kita di KWU 5 ini. Jadi Mas Aldino, teman-teman ini di semester 5 ini fokusnya di pembuatan proposal bisnis dari usaha mereka masing-masing dikerjakan secara berkelompok. Nah, kita kepengennya dengan sharing-sharing dengan narasumber yang juga merupakan alumni Macung, jadinya teman-teman itu bisa semakin kaya gitu pengalaman yang didapatkan, sehingga mereka punya bekal yang cukup nanti ketika mereka Betul, tuh betul. mau merintis bisnis. Mungkin di antara mereka sekarang ada yang lagi jalan juga bisnisnya atau mau ngerintis bisnis ke depannya gitu. Ya, Siap. sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya Mas ya, bisa nggak diperkenalkan dikit dong riwayat hidupnya, aslinya mana, kemudian tadi kalau tahun kuliah di Macung 2008 ya, terus apa 2008. sih yang didapetin selama Mas Aldino tuh kuliah di Macung ya? Pastinya kan dari dulu udah ada KWU juga ya Mas Aldino ya? Sudah. Ya. Justru yang pertama itu saya ingin masuk Macung karena ada KWU. Dulu kan tahun 2008 nggak ada malahan universitas-universitas kecuali yang di luar kota ya, kayak Ciputra itu barengan sama Macung itu udah ada. Yang kebetulan di Malang ada, satu-satunya ya tertarik memang karena KWU-nya sih. Oke, Masuk karena Macung itu. KWU-nya. Iya. Kalau untuk di Malang emang waktu itu Macung ya yang ada KWU-nya ya Macung, Mas. betul. Oke. Terus dari perkuliahannya di Macung, terutama untuk KWU itu ada apa yang didapetin dari situ gitu loh, Mas Aldino? Luar biasa sih KWU dulu itu pertama-tama yang benar-benar diterapkan memang mental entrepreneurship ya. Jadi kita itu sebagai mahasiswa semester awal diwajibkan untuk berjualan dengan produk-produk yang ada secara berkelompok. Kalau nggak salah sekitar 5 orang kayak gitu. Harus punya produk dan harus punya omset. Jadi yang dibikin lomba kayak gitu, omset siapa yang paling gede kayak gitu kan dari beberapa kelompok yang ada mulai dari jurusan manajemen sampai IT bahkan ada KWU-nya. Jadi kita itu jualan ya keliling asongan lah apa untuk mendapatkan omset itu karena dari penilaiannya itu dari omsetnya itu tadi yang bisa menjamin bisnis nilaimu bagus atau enggak seperti itu. Oh gitu. Kalau Iya. untuk usahanya Mas Aldino ini, untuk yang bugil ini, apa sudah terpikir dari bangku kuliah? Belum sih. Aku panggilnya siapa ya, Mbak Rina ya? Apa Bu Rina? belum Bu Rina. Jadi saya dulu itu awalnya jualan emang basicnya suka jualan sih, mulai dari SMA saya suka jualan pulsa demi mendapatkan uang saku tambahan sih sebenarnya karena kan kurang kalau misalnya dari orang tua, jadi suka jualan. Jadi intinya gimana caranya uang saku ini nambah. Dulu SMA pernah jualan ini pulsa, kuliah itu di Macung diajarin wirausaha, semakin pertama itu jualan sari apel kayak gitu, tambah terus jualan susu yang susu bantal kayak gitu kan, itu bawa Susu sendiri. bantal. Bawa sendiri dari rumah pakai icebox itu, bawa tas yang depan yang belakang bawa icebox kayak gitu. Luar biasa loh. Nggak peduli apa omongan lah, yang penting dapat cuan kan. Kayak gitu. Terus tapi semenjak semester akhir vakum kan skripsi dan kawan-kawan, jadi fokusnya itu berubah dari yang dulunya pingin berbisnis terus pindah ke jadi pingin pegawai kan lumayan teman-teman. Pemicunya itu teman-teman karena lulusan Macung itu teman-teman sekali lulus gitu langsung dapat gaji lumayan gede di teman-teman, tapi ternyata saya 6 bulan cari kerja itu nggak ada yang terima sama sekali kayak gitu. Akhirnya saya nyerah kan, akhirnya ikut bapak saya yang kebetulan orang PNS, ya ikutlah 6 bulan di situ. Selama 6 bulan itu saya perjalanan itu kok kayak gini kerja itu ya, kok nggak cocok karena banyak nganggurnya sih. Jadi selama 6 bulan itu saya pernah sempat sakit tipes itu 3 kali karena
Karena apa nggak tuh? kerasa Stres, tekanan batin. karena terlalu nganggur mungkin ya. Jadi di sana itu harus datang pagi, pulangnya malam. Kalau nggak nunggu bosnya pulang, nggak boleh pulang kayak gitu. Jadi seharian itu akhirnya cari-cari jalan, apa ya, mikir bisnis apa lagi kayak gitu. Mulai dari bebek, dari apa, akhirnya pilihan jatuh ke bisnis kerupuk. Jadi kan kebetulan orang tua saya dulu itu jualan kerupuk, tapi vakum lama, dan kebetulan pasarnya kan di kantor pemerintahan situ juga, kepala dinasnya sampai bupatinya ngerti semua gitu loh, kerupuk yang saya jual. Nah ini saya jualan sehari kok dapat 1 juta, ya mending jualan aku meskipun itu asongan, nggak peduli lah apa kata orang kayak gitu. Iya. Oke. Dari Jadi kerupuk itu akhirnya berkembang ya? Iya, berkembang ya, sesuai ini sih, apa namanya, perkembangan apa yang diminati seperti itu, dan peluangnya juga. Dan waktu itu kita jalan kerupuk juga sempat ngalami down ya, seminggu cuman omset 75.000, yang mana itu nggak bisa nambahin uang, malah ngabisin uang, ngabisin tabungan. Jadi saya berputar otak lagi buat jualan pempek yang bisa saya jual daily seperti itu, karena kerupuk kan harus dititip-titipin ke sana kemari. Jadi saya jualnya pempek. Dari situ Kota Ikan ini terbentuk, yang mulai dari rombong, terus saya sewa tempat di Pulau Sari. Hasilnya dari jualan kerupuk sama rombong itu saya gunakan untuk sewa tempat di Pulau Sari, yang dulu namanya Kota Ikan, kalau pernah dengar. Itu jualan pempek sama dessert seperti itu. Waktu itu awalnya cuman pempek aja sama milk tea. Dulu kan nggak ada tuh milk tea yang jualan kayak bubble tea, itu kan nggak ada. Jadi saya tambahin bubble tea itu. Lumayan sih, tapi omsetnya kira-kira sehari masih 300 ribuan lah, masih kurang lah menurut saya. Karena saya harus sewa tempat dan bayar pegawai, operasional, dan lain-lain. Jadi dari situ mulai berkembang pikiran-pikiran yang lain, seperti turunan produknya seperti itu. Turunan produknya bikin dessert yang dulu waktu itu boomingnya itu di Jakarta, dessertnya namanya Hongtang. Jadi saya aplikasikan di Malang, dan itu di Malang belum ada. Jadi kita sebagai pionir, dessertnya itu ya udah rame deh dari situ. Oh gini loh caranya berbisnis F&B itu. Jadi kita nurutin apa sih yang lagi tren seperti itu, apa sih yang lagi digemari selain rasa-rasa yang ada kayak pempek seperti itu. Jadi apa sih yang lebih dicari sama customer saat ini seperti itu. Oke, jadi harus sering-sering ini ya, menghimpun informasi dari sekitar ya, memperhatikan lingkungan ya. Kira-kira pasar ini maunya apa sih gitu ya? Lebih nyesuaiin pasar sih, lebih nyocok-nyocokin pasar. Nah itu di Kota Ikan itu begitu jalan kan rame banget, sampai antri-antri keluar, mulai dari siang sampai malam itu antri-antri kan. Terus kejatuhannya Kota Ikan ini berawal dari karena harga jual yang mungkin saya pikir terlalu tinggi. Jadi saya dulu itu jual 1 mangkok dessert itu 25.000. Padahal ya itu kalau misalnya di Jakarta itu udah murah. Jakarta kan pasarnya 40.000, 50.000 1 mangkok tuh. Saya jual harga separuhnya 25.000. Ternyata kejadiannya Kota Ikan ada pesaing-pesaing yang sama, jualan dessert yang dengan inovasi yang lebih berbeda, harga yang lebih murah. Dari situ itu mulai turun seperti itu. Jadi ngembangin lagi apa ya enak yo. Terus saya berencana untuk ekspansi Kota Ikan, cari-cari lokasi lah di mana. Habis itu di Malang ini kok rasanya mahal-mahal, wis cobalah sama jalan-jalan ke Bali, cari lokasi. Kebetulan kakak saya ada di sana kan. Jadi sekalian refreshing lah, ini mulai turun gimana. Saya tinggal cari inspirasi, bukannya malah tinggal ditungguin atau gimana, karena udah sumpek ya. Jadi pikiran-pikiran butuh di refreshing. Saya ke Bali, ke tempat kakak saya. Kakak saya kebetulan ngajak ke namanya Gusto Gelato. Itu di situ dia baru awal-awal buka juga sih, akhir tahun 2014 kalau nggak salah. Itu baru awal buka. Loh ini gelato ini apa sih? Es krim. Oh es krim dari apa aja? Ini loh lucu-lucu rasanya. Jadi kan semuanya homemade semua, atau
nggak kepikiran. Saya nyobain rasa yang paling unik itu kemangi, gelato kemangi. Enak rek, gelato kemangi, coba aja bikin, belajar dari YouTube dan kawan-kawan. Akhirnya buka itu Bukil Gelato yang sampai sekarang. Seperti itu. Waktu itu di Malang memang belum ada gelato ya? Belum Mas ada, Aldino? cuman toko es krim sih, Ya biasa es konfeti. krim. Cuman ini menyesuaikan pasar yang lebih baru, kafe kan. Kalau dulu kan lebih ke fine dining dessert gitu ya. Kalau toko sama konfeti. Nah ini lebih menyesuaikan ke anak muda. Sebenarnya saya pengen jualnya itu harganya gelato itu seperti Gusto sekitar 22.000. Cuman gak kuat kalau pasarnya di Malang, akhirnya pikiran seperti itu. Jangan sampai kejadian kegagalan pertama diulang lagi. Jadi saya jualnya 12.000. Coba sih, gak apa-apa tipis-tipis, yang penting hasil kayak gitu. Ternyata ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang sih. Jalan ya. Iya biasanya gelato tuh harganya lebih mahal dibandingkan dengan es krim biasa ya Mas ya. Betul, iya. Kalau es krim 4.000 udah dapet ya, kayak dapet punyanya Walls. Cuman manufaktur sih itu. Iya, oke. Oke, Menarik ya. Jadi udah jatuh bangun ya, Mas Aldino. Ya itu di awal seperti itu sih. Dan lanjutnya kita pernah bikin kotak makan itu bakso tulang dan mie, terus apa lagi ya? Itu gagal sih. Terus Majapahit itu sebagai ownership juga sih di sana, yang jualan kambing domba bakar. Itu sempat buka, tutup juga. Seperti itu. Dan sampai sekarang berjalan itu Bukil Gelato sama Slash Bigfoot itu. Oke, menarik ya. Berarti dari perjalanannya Mas Aldino selama ini kuncinya salah satunya adalah kalau punya ide tuh berani untuk mencoba ya. Betul. Yang penting eksekusi sih. Eksekusi yang penting ya. Iya, kalau angan-angan kan ya eman diambil online ntar idenya. Oke, baik. Gitu. Nah, teman-teman di KWU 5 ini kan Mas Aldino fokusnya itu saat ini belajar tentang gimana sih caranya bikin proposal bisnis gitu ya. Kalau menurut Mas Aldino, proposal bisnis yang baik itu sebenarnya yang kayak gimana sih Mas Aldino? Kan kita bikin proposal bisnis itu macam-macam ya. Tujuannya salah satunya adalah supaya dapat bantuan modal, supaya bisa menarik investor untuk invest ke kita, untuk usaha kita. Kalau dari pengalamannya Mas Aldino, itu proposal bisnis yang baik itu kayak gimana sih? Kalau menurut dari pengalaman ya, sebenarnya proposal yang terbaik itu adalah produk itu sendiri. Kalau misalnya F&B ya ataupun apapun itu, kita membangun sesuatu itu kan diawali dengan bisnisnya udah berjalan dulu atau belum, seperti itu. Kalau misalnya belum kan, kalau mau nawarin ke investor juga repot. Ini produknya mana, seperti itu, rasanya seperti apa, kalau makanan. Bisnisnya udah jalan berapa lama, hasilnya berapa banyak, omset berapa banyak, seperti itu kan. Jadi menurut saya ya yang jalanin aja dulu apa yang passion yang sudah dimiliki, baru setelah itu kalian bisa membuat proposal yang bisa dimengerti oleh investor dan Anda, terutama seperti itu. Kalau misalnya kita nggak ngerti produk kita sendiri, terus bikin proposal dan lain-lain, kan juga buat apa, seperti itu. Investor juga nggak ngerti produkmu seperti apa, kayak gitu sih. Kalau menurut saya jalan dulu aja, terus bikin proposal sesuai dengan apa yang sudah dijalankan. Kalau misalnya belum nih, buat teman-teman yang masih sekolah, mungkin kalau di luar konteks KWU ini ya mungkin bisa dijalanin aja passion yang apa sudah ada, seperti aku yakin juga teman-teman di Macung juga banyak yang pengusaha, mungkin orang tuanya atau apa, itu juga bisa sebagai apa ya, tolak ukur atau barometer juga, seperti itu sih. Oke, baik. Jadi dari produknya ya, sama ya kalau bisa produknya udah dijalanin duluan gitu. Jadi udah ada reviewnya lah istilahnya ketika kita bikin proposal bisnis gitu ya, Mas Aldino. Oke. Terus selama ini Mas Aldino juga dalam menjalankan usahanya juga ada investor-investor gitu, pakai dana dari investor-investor juga, Mas Aldino? Ada. Atau kita pure sendiri? Enggak sih, ada investor juga. Kita pernah buka di Jember, pernah buka di Matos, Sidoarjo, itu semuanya pakai investor.
Jadi mereka sudah ngerti dulu sih produk kita seperti apa, seperti itu sih. Jadi saya terapkan semuanya ini loh Pak, kita buka usaha itu di awal seperti ini, bahannya ini, terus peralatannya ini, kira-kira modal investasi untuk dekor interior seperti ini. Jadi mereka itu merasa yakin, oh iya ya seperti ini nanti modelnya ya seperti itu. Sama ini ya, jadi pengembaliannya sekitar berapa gitu ya dalam berapa Betul, bulan. ada BEP-nya. BEP-nya. Jadi ada perhitungan mulai dari sewa tempat, modal yang pertama yang dikeluarkan, terus ada equipment, ada operasional per bulan berapa, seperti itu sih. Semua di range. Kalau misalnya belum jalan kan kita nggak ngerti ya Cuma seperti perkiraan apa aja. operasionalnya. Iya, mungkin forecast juga butuh seperti itu. Forecastnya omset penjualan itu juga dimasuki. Oke. Seperti itu. Dan itu sebaiknya benar-benar real ya, benar-benar udah jalan. Jadi pasti ya. Oke. Baik deh. Pernah punya pengalaman ditolak investor nggak, Mas Aldino? Banyak. Banyak. Ya gimana ya? Kalau misalnya saya juga lihat nih satu lagi nih untuk mengenai investor. Yang menarik adalah bagaimana personality kita membawa ke dalam komunitas atau lingkungan. Itu juga penting. Komunitas teman-teman atau siapa, karena sejauh ini saya berjalan itu juga peran besar dari teman-teman. Salah satunya juga narasumber yang sebelumnya, Osela, itu kan sebagai teman dekat saya juga, yang saya anggap juga kakak ya. Itu yang salah satu memotivasi saya untuk berbisnis seperti itu. Kayak satu lagi, terus ada lagi, misalnya suka main di komunitas-komunitas mana, komunitas futsal, bulu tangkis, atau motor, atau mana-mana. Yang ini kita bisa bersosialisasi seperti itu bisa juga mendatangkan investor. Macam-macam sih jalannya. Oke. Jadi penting sekali untuk membangun jaringan ya. Tuh, relasi, networking. Iya. Kan dari situ kita bisa jadikan mereka sebagai investor juga gitu ya, Mas ya. Betul. Kalau kemarin sempat ditolak investor itu salah satunya kenapa sih, Mas? Alasannya karena biasanya investor tuh nolaknya kenapa? Ya, karena mungkin nggak sesuai juga ya dengan apa yang mereka harapkan, seperti itu sih. Jadi kita harus menerapkan ya bakalan ini sih kayak seleksi alam gitu loh. Mereka cocok nggak sih dengan bisnis kita, dengan apa yang kita tawarkan, seperti itu. Modal yang mereka keluarkan dengan budget yang kita tawarkan itu sesuai apa enggak, seperti itu. Rata-rata sih kalau nggak sesuai karena mereka ngelihat, oh ini terlalu mahal, mesin-mesinnya terlalu ini terlalu nggak affordable, seperti itu. Itu sih. Okay. Karena kan kalau misalnya bisnis gelato nih ya, bisnis gelato kan ditunjang dengan mesin-mesin yang good performance gitu. Kalau misalnya kita pakai yang KW-KW gitu, itu hasilnya juga berpengaruh, terlalu IC atau apa. Jadi kalau gelato ini bisnisnya teknologi mesin sih sebenarnya. Oh, teknologi mesin ya. Oh, kalau iya. sekarang Bugil Gelato ini udah di mana aja sih, Mas Aldino? Sebelumnya kita punya 7 cabang. Cuman karena berhubung PPKM kemarin menyusut jadi 3 cabang. Yang satu masih belum buka lagi karena masih persiapan. Sekarang ada 3. Yang pertama di Rorodowo, yang pusat itu, terus ada di dalamnya Bekopa, jalan terusan Candi Mendut, sama di PPD Light. Sebelumnya ada di Matos sama Sidoarjo. Cuman karena mall masih sangat sepi, jadi ya gitu, tutup dulu lah, seperti itu. Oke, baik. Jadi kemarin pandemi juga cukup berdampak ya sama bisnis Mas Aldino sangat ya? Berdampak. Nggak ada pemasukan sama sekali juga pernah. PPKM kemarin. Iya, oke, baik. Nah, selanjutnya nih Mas Aldino, ini kan teman-teman ini banyak yang, maksudnya beberapa juga, kalaupun ada yang punya usaha itu kan usahanya masih baru ya, ada beberapa yang masih baru mau dirintis gitu kan, otomatis dari sisi usaha juga masih belum terlalu mateng mungkin ya dari ini operasionalnya. Ini
teman-teman ini kalau misalnya nih sebagai pemain baru, sebaiknya tuh kalau misalnya mau cari modal, cari suntikan dana dari investor ya, investor untuk pemula, pengusaha pemula, itu sebaiknya ke mana sih Mas Aldino? Ke bank kah, ke koperasi, atau mungkin lebih baik cari melalui jaringan-jaringan dari kelompok-kelompok itu tadi ya, cari investor-investor lepas gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya udah yakin dengan bisnisnya dan proposalnya, itu bisa relasi sih. Kalau misalnya punya teman relasi main golf kan juga lumayan tuh. Jadi anak-anak kuliah mending main-main ke golf atau apa biar dapat kenalan network yang cukup bonafit lah ya, istilahnya seperti itu. Itu juga bisa jadi jalan keluar. Kalau misalnya, tapi menurut saya pribadi, saya lebih suka untuk jalan sendiri dulu. Jalan sendiri dengan modal-modal sendiri yang kita dapat, misalnya selama kita kuliah nih ngumpulin uang saku, kita kan punya tujuan, kalau misalnya bisnis kan harus jalan, jadi harus punya visi, itu ditabung ke uang sakunya untuk beli modal HPP, beli modal bahan baku atau apapun itu buat jalan duluan, ala kadarnya juga nggak masalah, yang penting kita di situ belajar dulu prosesnya seperti apa. Saya dulu sih sempat jual motor kayak gitu sih. Jadi jalan sendiri. Jadi tanpa ada yang dirugikan sih sebenarnya. Kalaupun itu rugi, kita nggak merugikan orang lain. Jadi terasa lega aja. Oh, saya sudah menjalani seperti ini, udah ngerti hasilnya kayak gini. Apa yang kita pelajari lebih dapat lah daripada kita harus pinjam ke orang atau kerjasama. Ntar hubungannya kan malah enak kayak gitu. Ya, oke. Jadi kalau untuk pemula sebaiknya coba pakai modal sendiri ya, mengelola dananya sendiri gitu, fokus dulu untuk awal-awal. Nanti kalau misalnya usahanya udah mulai mateng, udah mulai berkembang, baru mulai cari investor yang lain gitu ya, Mas Aldino ya, seperti bank atau yang lain gitu ya. Oke. Betul. Iya, baik. Oke, nah itu teman-teman, jadi harus komit ya kalau memang kalian itu pengen punya usaha, memang udah niat, udah mateng rencananya. Yang pertama jangan lupa untuk dicoba gitu ya, dari tipsnya Mas Aldino, jangan cuma diangan-angan aja, tapi harus berani untuk mencoba biar dapat pengalamannya gitu ya. Kalau misalnya jatuh, gagal, ya coba lagi, bikin lagi yang lain gitu. Terus juga ada komitmen untuk bisa ya ngumpulin dari uang jajan lah sedikit-sedikit itu ya dikumpulin untuk jadi modal kecil, walaupun cuma kecil-kecilan dulu awalnya gitu nggak masalah. Yang penting udah berani untuk mencoba gitu ya Mas ya. Yang penting nggak malu sih. Iya benar. Mau jualan kecil-kecilan kan yang penting usaha sendiri seperti itu sih. Ya, oke. Gitu ya. Oke, terus sarannya Mas apa nih tipsnya untuk teman-teman macung kalau misalnya mereka tuh kepengen memulai bisnis? Oh, saran untuk memulai bisnis sesuai dengan passion sih. Oh, sesuai passion ya sebaiknya. Sesuai passion. Kalau misalnya karena bisnis ini atau wirausaha karena kita mulai dari bangun tidur sampai tidur bakalan mikirin itu terus gitu loh. Nggak bisa kita jalanin dengan setengah-setengah sambil kerja atau gimana, karena waktu kita akan terbagi dan fokus kita terbagi, terus tenaga kita terbagi, jadi akhirnya semuanya setengah-tengah dan bahkan nggak jalan seperti itu. Nggak mungkin jalan sih bakalan menurut saya. Berarti passionnya Mas Aldino ini memang masak ya? Karena kan kebanyakan di F&B ya Mas Aldino usahanya. Saya mulai passion karena saya terjun di situ. Sebelumnya saya nggak pernah passion sih dengan masak itu sendiri, karena terbentuk dengan kebiasaan aja sih. Gitu. Kalau sebelumnya dulu karena nggak tahu, waktu semester awal itu kan KWU kita juga nggak ngerti mau jualan apa, ya tetap jualan yang penting ada hasil. Ya sama sih waktu awal-awal bikin usaha, yang bisa kita lakukan sekarang apa kayak gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman ini, dari Aldelia Sabrina. Pada kondisi seperti apa sih Mas kita itu harus mencari investor? Jadi pada saat kondisi usaha kita kayak gimana, kita itu harus bergerak untuk cari investor atau suntikan modal untuk usaha kita. Waktu udah jalan nih, udah jalan itu waktu yang paling tepat sih sebenarnya. Karena mereka pasti juga ngelihat siapa sih yang nggak kepingin cuan yang gede, siapa sih yang nggak kepingin punya bisnis yang udah jalan seperti itu. Itu kan
jadi patokannya investor juga kan. Jadi pandangan mereka untuk meminjamkan uangnya untuk kalian untuk mendirikan bisnis dan lain-lain. Oke. Baik. Ya, terima kasih Aldelia untuk pertanyaannya. Terus ini siapa nih? Tim 8 Abimata nih siapa sih namanya? Oke. Oh, Raka. Oke, Raka. Ini dari Raka, Mas Aldino. Mau nanya, gimana sih caranya Mas Aldino itu kok bisa mengatasi hambatan di dalam menemukan inovasi-inovasi produknya selama ini gitu ya? Padahal tadi kan hambatannya cukup berat, kayak misalnya hambatan produksi untuk produk inovasi yang tadi katanya sulit untuk dibuat gitu ya. Gimana caranya mengatasi hambatan dalam inovasi produk itu tuh gimana? Gitu. Iya, kalau kita mau inovasi produk pasti ada pasti ada pesimisnya, rasa pesimis ya. Hasil nggak ya, sih. gitu ya. Cuman sebelum inovasi itu saya itu biasanya ngeliatin peluang apa yang ada di pasar seperti itu. Kebetulan kan saya di Malang ini bikin usaha kalau bisa sih itu yang paling pertama gitu loh sebelum ada orang lain, karena kan dari 2 usaha yang sudah sukses ya Kota Ikan itu dulu meskipun gagal tapi kan sempat cukup ramai dulu. Terus sekarang Bukil dan bisa bertahan itu karena menjadi pionir di Malang seperti itu. Kalau untuk inovasi produknya sendiri itu bakalan berjalan dengan kebutuhan pasar seperti itu, dengan minat-minatnya orang-orang sekarang pingin apa sih seperti itu. Jadi ya pasti kita cari tahu sendiri. Misal nih waktu PPKM kita ngeluarin rasa jahe coklat nih, jahe cookies kayak gitu untuk narik minat aja sih seperti itu. Ada unsur empon-emponnya ya. Jadi kan karena kita sudah terbiasa di bidang itu, pasti menurut saya nggak bakalan sulit karena kita suka juga seperti itu sih. Kalau misalnya udah pesimis dulu, ya nanti gak jalan-jalan sih. Kalau bisa diatasi mental personality-nya dulu sebelum menjalankan usaha. Oh ya, intinya mencoba teman-teman, berani mencoba dulu gitu ya. Jalan jadi dulu berani aja. mencoba, berani gagal. Ya, oke. Terus Mas Dino kalau misalnya kan sempat mengalami beberapa kegagalan juga ya dalam usahanya. Ini ada salah satu teman yang tanya juga, ketika Mas Dino itu mengalami satu kegagalan atau penurunan dalam usahanya, itu apa yang dilakukan sama Mas Dino pertama-tama, Mas Aldino? Kayak kasusnya di ini nih, apa namanya? Bentar, kok ini? Kayak kasusnya waktu PPKM kemarin, itu kan juga perjuangan yang berat juga ya, karena kita di mana harus menghadapi puluhan karyawan, terus dengan tidak adanya pemasukan, gimana caranya kita untuk tetap membayar karyawan dan tetap berjalan. Jadi ya gimana kita harus menyesuaikan kebutuhan pasar. Pasarnya sekarang gimana? Orangnya nggak mau keluar rumah, ya kita tawarin dengan free delivery. Kemarin seperti itu yang saya jalankan. Ya alhamdulillah sejak waktu corona awal itu yang benar-benar di outlet nggak ada pemasukan, waktu delivery itu omsetnya sama waktu kayak offline seperti itu. Jadi kita alhamdulillah bisa jalan lagi dengan panggil anak-anak yang sebelumnya kita rumahkan seperti itu. Akhirnya masuk lagi, kita ada orderan banyak seperti itu. Jadi kita menyesuaikan pasar sih, kebutuhannya seperti apa. Jadi bisa bangkit kembali ya karena itu ya, karena adanya mengamati perilaku konsumennya sekarang itu gimana ketika terjadi perubahan gitu ya. Oke. Ya, baik Mas. Terus ini ada lagi pertanyaan nih Mas. Wah, kayaknya rame nih. Dari Amelia. Oke, dari Amelia nih Mas Aldino. Mau bertanya, selain faktor tren dan juga harga, faktor apa lagi sih yang paling berpengaruh pada penjualan bisnis usaha F&B itu tadi? Gitu. Faktor tren dan harga. Tren sama harga apa lagi? Faktor lagi yang paling berpengaruh terhadap penjualan bisnis F&B. Nah, ini ya
juga yang perlu diperhatiin. menyesuaikan pasar juga sih. Kalau misalnya sekarang melihat perilakunya si masyarakat milenial sih, terutama apalagi Malang kan, F&B itu mayoritas terbesar penjualan itu dari milenial. Kalau weekend itu baru didominasi oleh keluarga. Cuman untuk weekday dan kawan-kawan pasti milenial lah yang sering nongkrong dan butuh keeksisan seperti itu. Ya yang disediakan aja. Kalau F&B kebanyakan sekarang tempat nongkrong yang rame, lokasinya bagus-bagus buat foto-foto yang itu menunjang seperti itu. Kalau misalnya, wah kok ada di sini, kayak sebuah kebanggaan kayak gitu sih. Perilakunya sekarang seperti itu. Oke, itu tadi Tapi ya. itu ya butuh modal sih. Butuh modal ya. Ya, oke. Aldelia nih mau nanya lagi, tertarik banget nih kayaknya Aldelia. Kalau kita diberi pilihan antara tawaran kerja sama menjalankan usaha sendiri yang udah ada dengan pendapatan yang sama, kira-kira sebaiknya memilih yang mana ya? Pilih sesuai passion lagi kayak gitu. Kalau Sesuai misalnya passion. tawaran kerjanya itu sesuai dengan passionmu ya nggak apa-apa, diambil aja. Toh kalian juga bisa belajar banyak apa yang bisa kalian dapatkan di sana. Tapi ketika kamu mengikuti orang dengan hasil misalnya nggak sesuai harapan nih, atau bahkan sesuai harapan, ya diberikan aja semaksimal mungkin apa yang bisa ada kamu dapat di situ dengan mempelajari hal-hal yang ada di dalamnya gitu sih. Kalau misalnya mentalnya cukup kuat untuk berwirausaha sendiri dan siap gagal, aku yakin akan sukses meskipun gagal. Ya jalanin aja usaha kayak gitu sih. Jadi sesuaikan dengan personality dulu lah. Ya. Kalau mau coba-coba atau gimana, terserah. Oke, ini dari Luciana, Mas Aldino. Ada lagi. Selamat siang, saya Luciana mau bertanya, apakah ada strategi khusus untuk mempertahankan produk kita untuk bisa terus diminati oleh konsumen? Jika pada saat membuka usaha kita mengikuti tren yang sedang berkembang, mengingat kadang sebuah tren itu ada yang cuma diminati pada saat tertentu aja. Jadi kan kadang tren itu memang sering berubah-ubah ya Mas ya, gitu. Ada strategi khusus nggak sih untuk mempertahankan produk kita gitu? Terus ini pertanyaan bagus juga yang juga saya alami sebelumnya, karena saya juga menciptakan sebuah tren lah ya istilahnya untuk ini loh dessert pertama di Malang seperti itu. Ternyata ada tren. Ketika tren itu sudah memuncak dan banyak apa namanya ya, follower yang lain, di mana kita harus tetap bertahan. Yang pertama yang jelas kualitas kan ya, kualitas apa yang kita tawarkan. Yang kedua apa sih value yang ada di produk kalian itu tadi. Kalau misalnya produknya udah enak, tempatnya udah cukup menarik apa enggak untuk didatengin, cukup enggak untuk beramai-ramai seperti itu kalau F&B ya, kalau restoran kayak gitu. Terus satu lagi harga itu tadi sesuai pasar Malang, kalau harga ya pasar mahasiswa seperti itu. Karena yang saya alami dengan raminya Kota Ikan dulu dengan harga yang tinggi, dengan pendatangan follower baru dengan harga murah, kita juga turun kayak gitu. Yang kita pelajari di Kota Ikan itu banyak yang kita terapkan, akhirnya kita terapkan di Bukil dengan harga yang murah. Alhamdulillah sampai 6 tahun ini kita tetap bertahan. Itu sih. Oke, ya. Terus Mas itu kan kemarin sempat buka cabang juga ya di beberapa kota, terus di beberapa tempat lain gitu ya, Mas Aldino. Tapi kok ya sempat ya di Sidoarjo juga ya, Mas ya. Itu kita kalau misalnya kalau kita mau buka cabang baru gitu di tempat lain, di lokasi baru, itu pertimbangannya apa sih, Mas? Ketika kita memutuskan untuk buka di satu lokasi tertentu, gitu pertimbangannya apa? Yang pertama, pertimbangan untuk buka cabang, kita mempertimbangkan itu lokasi. Lokasinya punya traffic tinggi atau enggak, itu yang di Sidoarjo dan yang di Matos ya. Meskipun di Malang sudah juga sama-sama ada Bukil, tapi kita tetap memaksakan buka di Matos ya, alhamdulillah berjalan dengan sukses selama buka itu sebelum ada PPKM dan Corona ini. Karena itu strategi penempatan lokasi yang kita pilih. Karena di Matos itu pertama lokasinya di depan hypermart, di tempat eskalator turun, itu kan juga akses yang cukup ramai, dan kebetulan di lantai tersebut juga ada McDonald. Kalau McDonald itu
buka cabang, buka suatu usahanya, dia pasti akan mempertimbangkan dan riset jauh-jauh sebelumnya, sedalam-dalam mungkin daripada kita yang UMKM ya. Kenapa McDonald ada di daerah-daerah yang pasti mudah dijangkau oleh masyarakat seperti itu. Itu pertama lokasi. Yang kedua, setelah lokasi dengan buka cabang itu saya tuh cocok-cocokan sih sama investor ini. Investor ini punya uang ya, sorry ya sebelumnya, punya uang ini uang nganggur atau uang muter kayak gitu. Kalau misalnya investor ini uangnya muter, saya nggak jadi ambil karena ya juga jadi masalah juga kalau misalnya usaha itu bisa nggak jalan, kan itu kan pasti usaha nggak mungkin lah selamanya bisa survive seperti itu. Jadi kalau misalnya background-nya investor ini sebagai pengusaha dan sudah punya kapabilitas untuk sebagai investor ya kita ambil, kalau misalnya enggak kita nggak ambil kayak gitu. Oke, dari lokasi dan investor ya, kalau Mas Aldino dari pengalamannya ya. Yeah. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal investor tadi kan poin keduanya dana investor. Kita lihat dulu investornya itu dananya uang muter apa enggak, capability apa enggak gitu ya. Ini tadi ada yang nanya nih dari teman-teman terkait dengan itu. Mas pernah nggak sih punya pengalaman gitu ya, didanai sama investor, terus tiba-tiba usahanya tuh berhenti di tengah jalan. Kalau misalnya kejadian kayak gitu tuh, apa sih yang harus dilakukan oleh kita pertama kali gitu? Jadi ada banyak pilihan sih sebenarnya dalam usaha. Itu nggak terlalu paten dan bagus karena kita berhubungan dengan manusia ya. Manusia kan punya sifat yang bisa berubah-ubah, yang punya toleransi, yang punya hati, atau bahkan yang nggak punya hati pun juga ada gitu kan. Jadi ya pasti sebagai pemilik brand dan bekerja sama dengan investor, kita inginnya juga bertanggung jawab lah gimana sih kita biar bisa jalan. Terus kalau misalnya memang berhenti, apa konsekuensinya kayak gitu. Itu sebenarnya udah kita atur dalam perjanjian di sebelum kita tanda tangan deal-nya ya dengan investor. Dan pasti sebagai pemilik brand sendiri tidak dapat menjamin hal tersebut. Cuman kita bisa mengarahkan jika terjadi kerugian atau apa-apa, kita juga bisa bantu dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Bantunya dalam hal apa? Dalam bantu hal menjualkan ini inventaris yang sudah dimiliki kita bantu jual, kita lempar kemana, mungkin ada kenalan, relasi atau yang butuh mau buka usaha lagi, seperti itu bisa jadi solusi ya kan. Kalau misalnya mallnya udah tutup, maksudnya udah sepi, mau dipaksain gimana ya, kita cari jalan keluar Pak. Kalau misalnya mau buka di sini mau nggak, ini ada teman, relasi misalnya ada lokasi di sini, kita kerjasama di sini gimana, banyak jalan sih sebenarnya untuk mengakhiri atau melanjutkan kerjasama. Yang penting baik-baik gitu sih. Yang penting semua dikomunikasikan dengan baik ya Mas Aldino ya. Betul, yang penting kita bertanggung jawab lah, nggak ditinggal udah tutup ya udah bukan urusan saya. Ya nggak gitu juga, kita kan juga selama buka kan ya cuannya juga kita dapat. Iya, benar-benar. Ya, itu tadi ya teman-teman, caranya gimana. Mungkin ini ada di antara teman-teman yang mungkin saat ini tuh sebenarnya kepikiran, pengen usaha udah jalan, pengen nyoba ngajuin ke investor kali ya, tapi masih takut kalau misalnya gagal di tengah jalan gimana gitu ya. Makanya jadinya tadi sharingnya Mas Aldino tuh bermanfaat banget buat siapa nih? Christian Yuda. Oke, baik. Ya, ada lagi nih Mas dari teman-teman yang mau nanya. Karena memang usaha teman-teman ini beberapa ya dari pengajuan produknya itu beberapa memang berhubungan dengan F&B gitu ya teman-teman Mas ya. Nah ini dari Gilbert mau nanya, seperti yang saya ketahui bisnis dalam industri F&B terutama es krim sejak dulu itu udah memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat gitu ya Mas. Kemudian apa sih yang menjadi alasannya Mas Aldino kok akhirnya terjun ke bisnis ice cream, sementara di sisi lain kan kompetitor yang di bidang yang sama itu juga banyak gitu dan cepet ya perkembangannya untuk ice cream ini gitu, inovasinya cepet banget, persaingan juga terus muncul ya, apalagi gelato juga sekarang di Malang ada beberapa juga yang muncul kompetitor ya Mas ya. Betul.
apalagi kopi ya, semuanya jualan kopi Iya, sekarang. apalagi kopi. Waduh, di mana-mana kopi ya, Mas. Iya. Ya, kalau dulu mungkin karena persaingan belum ketat sih ya, jadi saya memutuskan untuk terjun di bisnis gelato ini karena nggak ada dulu pemainnya. Saya dulu mulai sampai sekarang pun saya selalu memilih apa sih yang produk yang belum ada. Jadi baru mengalami persaingan itu ketika saya sudah buka dan alhamdulillah udah dapat nama duluan daripada mereka yang baru buka gitu. Oke, baik. Berarti sekarang kuncinya ada di inovasi aja ya. Gimana caranya biar nggak sampai ketinggalan Nggak dari sampai kompetitor ketinggalan, gitu ya. betul. Ya, Iya. kita tawarkan dari marketingnya kemasan-kemasan lain, free ongkir dan lain-lain yang mungkin kompetitor belum bisa menghandle sampai ke sana. Oke. Mas Aldino, ini ada lagi yang nanya tentang inovasi berbasis teknologi. Nah, kalau untuk keren. Bisnis F&B sendiri ya, Mas Aldino ya, itu bisa dikombinasikan. Kalau sekarang kan udah ya kerjasama dengan GoFood gitu ya, udah ya Mas ya. Sudah. Kemarin kan bangkitnya juga salah satunya karena itu ya, karena menerima pesanan ke rumah gitu ya. Betul, di masa pandemi. Oke, baik. Nah, ini teman-teman nanya, ini dikombinasiin juga nggak sih dengan platform-platform teknologi yang lain seperti media sosial atau yang lainnya? Mungkin dari sisi komunikasi nilainya ya, atau iklannya juga ya di media sosial sama YouTube gitu kan. Sekarang kan larinya lebih ke sana ya, teman-teman muda ini untuk produk F&B. Betul. Itu bisa nggak sih ke sana juga, dikombinasiin ke sana juga? Kalau misalnya bisa melihat peluang dengan apa yang belum ada, ini maksudnya pertanyaannya F&B yang baru ya dengan dikombinasikan dengan teknologi atau usaha yang saya jalani sekarang? Yang dijalanin sekarang itu bisa nggak dikombinasiin dengan teknologi selain platform kayak GoFood, media sosial dan lain-lain gitu? Apa peluang membuka F&B itu masih efektif di era di mana sekarang itu banyak pesaing. Jadi dengan menggunakan teknologi itu masih bisa apa enggak sih, memungkinkan enggak sih F&B itu saat ini gitu? Sangat-sangat memungkinkan karena kita hidup di zaman yang harus selalu kita ikutin ya. Sekarang kan zamannya teknologi semua. Kalau misalnya memang sebisa mungkin ada platform-platform baru yang menawarkan hal berbeda, kenapa enggak? Kayak misalnya kemarin GoFood yang rame, terus ada Grab, terus sekarang Shopee Food, terus apa lagi kayak gitu. Kita ikutin aja kayak gitu sih. Kemarin ada yang Mandiri buka apa gitu ya. Kita ikutin aja, tapi toh itu nggak ada ruginya buat kita, cuman kita markup harga aja sih. Yang penting bisa jalan di mana-mana. Semakin banyak terpasarkan di setiap daerah kan juga semakin bagus, apalagi online. Nah, itu sekarang yang kita lagi garap sih sebenarnya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pengiriman semua kan pakai logistik ya, itu kita juga memaksimalkan hal tersebut. Kita buka online aja sih, jualan online di Surabaya, di Sidoarjo dengan melalui isi Google Form, terus kita proses di sana tinggal kirim. Jadi kita punya gudang di sana, kerjasama di gudang, terus Gojek yang kirim atau kerjasama dari driver lokal di sana juga ada kan, kayak gitu. Yang penting bisa menyesuaikan dengan teknologi ya, selama itu bisnis kalian bisa jalan. Karena bisa jalan dan itu bisa bikin nilai tambah ya. Betul. Nilai tambah ya. Kita harus menyesuaikan market sih, nggak bisa terlalu idealis. Udah jalan di sini ngapain sih? Kita harus ikutin Shopee Food, ikutin apa yang baru-baru ngapain sih? Kalau bisa ya ikutin aja selama itu menguntungkan bisnis kalian seperti itu. Oke, ini Joshua pertanyaan tadi udah dijawab ya sama Mas Aldino, perubahan yang terjadi di masa pandemi ya, cara menghadapi perubahan sudah. yang terjadi secara cepat seperti perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi. Tadi Mas Aldino juga udah sempat cerita tentang pengalamannya menghadapi masa pandemi ini ya. Tadi udah diceritain gimana menghadapi perubahan-perubahannya ya Mas Aldino, salah satunya dengan menjalin menggunakan penjualan pakai platform-platform online seperti GoFood dan lain-lain, Shopee Food gitu ya, mengikuti perilaku konsumen, perubahannya saat ini seperti apa gitu. Betul. Oke, pertanyaannya adalah apa nih?
kalau misalnya bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produknya ini cukup mahal, sehingga pengeluarannya juga cukup banyak, gimana sih caranya mensiasati supaya harga dari produk itu untuk dibeli konsumen tetap terjangkau? Terima kasih. Wah, keren nih. Udah buka bisnis ini kayaknya ya. Ya itu Ya apalagi gelato ya nah, Mas ya. Kayaknya gelato sama es krim tuh bahannya beda kan. Makanya harganya juga beda ya Mas Aldino. Betul. Bahannya beda. Cuman di mana kita kan juga pakai supplier kayak gitu kan yang menyediakan bahan jadi seperti itu yang dimana itu cost-nya cukup tinggi. Jadi kita bikin semurah mungkin. Jadi bikin sendiri bis-bisnya seperti itu. Nggak mengandalkan 100% apa yang sudah dijual di market seperti itu. Itu salah satu juga cara kita menghemat. Di sisi lain, kita juga menggunakan bahan baku itu di menu-menu yang berbeda. Jadi turunan produknya itu banyak seperti itu. Itu juga salah satu cara mensiasati HPP yang tinggi dan kita tetap bisa jual murah. Seperti itu. Oke, baik. Semoga kasih masukan ya buat Dela ya. Kayaknya Dela udah punya ide nih. Ya, oke. Terus ini ada lagi nih, Mas Aldino, teman-teman yang nanya, Mas, untuk melakukan sebuah diversifikasi produk atau kalau kita mau ngeluarin satu inovasi produk yang baru, apakah harus menemukan sesuatu yang belum pernah ada di pasaran gitu ya? Atau bisa menggunakan produk-produk dasar yang udah ada tapi diolah dengan cara yang baru gitu kali ya, ditambahin A, B, C sehingga menjadi sesuatu yang baru. Sebaiknya kita benar-benar cari sesuatu yang benar-benar baru atau bisa mengembangkan dari produk yang ada gitu. Mungkin maksudnya gitu ya. Oke. Ini bebas sih, tapi kita sebagai pengusaha pasti juga menjalankan usaha penuh diversifikasi, inovasi dan lain-lain karena pasar kan selalu berubah-ubah permintaannya. Jadi kita menyesuaikan aja bahan yang kita punya apa, terus kita bikin jadi hal yang baru itu juga bisa, atau bikin dari bahan-bahan yang baru terus jadi bahan yang baru juga bisa. Sekreatif mungkin lah, namanya juga wirausaha ya. Sekreatif mungkin. Intinya dicoba dulu lah teman-teman ya. Jangan kebanyakan mikir gitu ya. Jangan kebanyakan mikir, betul. Kalau dari versi pengusahanya biasanya gitu. Betul, kebanyakan pengusaha yang sukses malah lulusan SD sih. Bukan nyalain Macung nih. Iya. Menciptakan sarjana, enggak. Tapi dengan kuliah pasti kita juga mendapatkan hal-hal yang enggak kita dapat di sekolah lain. Terutama juga nambah relasi, itu salah satu yang saya rasakan sendiri, relasi dengan teman-teman kuliah, kita juga bisa mendapatkan kesuksesan bersama kayak gitu sih. Relasi itu jangan pelit-pelit lah, jangan pelit-pelit senyum kayak gitu kan sama teman-teman, apalagi nanti kalau waktu udah gede, udah keluar dari kuliah kan juga butuh relasi yang tiba-tiba kamu dibantu sama ini pastilah. Tapi kalau di Kota Malang ini ada nggak sih, Mas, wadah untuk teman-teman yang misalnya mereka butuh informasi gitu kan, pengen sharing ke sesama pengusaha-pengusaha yang masih baru gitu, ada nggak sih wadahnya kalau di Malang ini? Ada komunitas namanya, untuk pengusaha-pengusaha yang masih baru rintis gitu kan, biasanya akan dapat banyak pengalaman dari situ kan, sharingnya juga gitu. Betul. Namanya HIPMI. Kalau misalnya mau join di situ aja. Itu banyak mahasiswa, banyak pengusaha yang diketuai oleh alumni Macing juga, angkatan dia di bawah saya 2009, namanya si Hendy yang punya Fusco Coffee. Itu HIPMI yang mewadahi teman-teman mahasiswa yang ingin sharing-sharing dengan pengusaha-pengusaha di sana. Devan juga kebetulan jadi membernya HIPMI juga. Nah, itu teman-teman yang tertarik pengen nambah-nambah pengalaman bisa gabung di HIPMI itu ya, menambah Mas Aldino. Relasi, betul. Butuh banget relasi dalam berbisnis sih. Oke, baik. Oke, apalagi nih? Ada lagi yang mau sharing, mau nanya. Mantap. Devan. Mas, gimana sih tipsnya dalam melihat peluang dan berani dalam mencoba untuk membuka usaha sesuai dengan passion? Ya, itu balik di mental lagi sih. Kalau misalnya gimana kalau namanya usaha kan pasti
bebannya tinggi tuh daripada yang lain, karena kita harus memikirkan itu semua sendiri. Dengan tim juga Memikirkan itu bisa, semua. tapi kita gimana harus totalitas kan dengan usaha. Siapa sih yang mau yang hasilnya cuma setengah-setengah, pastikan enggak. Ya, gitu. Yang penting dari mental kita sendiri, kita siap nggak bangun pagi tiap hari untuk produksi, misalnya nih belum punya tim, udah siap apa enggak untuk kemasin sendiri, terus jual-jual sendiri, dengan hasil yang mungkin belum mencapai apa yang diinginkan, dan bahkan kita selalu makan uang tabungan, kayak gitu. Yang penting siap enggak, kayak gitu. Kalau udah Mengeluarkan siap uang berarti, tabungan. yang penting kalau misalnya di situ sudah siap, berarti udah terbentuklah mental kewirausahaannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldino sharingnya. Ini tadi ada lagi pertanyaan dari Rahel, tapi Rahel ini pertanyaan tadi udah sempat dijawab sama Mas Aldino ya. Strategi diferensiasi yang membuat Bugil Gelato bisa bertahan sampai saat ini. Tadi Mas Aldino udah jelasin kalau sering melihat peluang apa yang diminati oleh konsumen saat ini ya, termasuk di masa pandemi kemarin, Mas Aldino juga sempat coba untuk membuat inovasi produk es krim gelato itu ya, jahe Jahe cookies. cookies. Nah, itu mengikuti apa yang dicari masyarakat, diminati oleh konsumen saat ini gitu ya. Oke. Tony apa nih? Tony nanya apa? Kalau dari bisnis kita tiba-tiba mengalami krisis raw material yang sudah menjadi langganan, sehingga keberlangsungan dari produk kita juga akhirnya terancam gitu ya. Apa menurut Mas Aldino, kita jujur dengan pelanggan kalau kita sedang kesusahan raw materialnya tadi ke pelanggan, atau kita cari raw material alternatif, bahan-bahan yang lain di daerah lain dengan cita rasa yang berbeda? Baiknya gimana Mas kalau ada kondisi kayak gini? Pernah nggak Mas Aldino kayak gini? Pasti pernah. Bahan baku ya. Pasti kita pernah. Karena kan ada kita base dasar yang mana itu impor lah ya. Jadi itu bahan dasar itu bisa datang setiap 3 bulan sekali. Sedangkan kita kan forecasting itu nggak selalu tepat gitu loh. Karena naik turunnya pasar seperti itu. Kalau kita mau nyetok, ya bisa mau nyetok, tapi itu malah menjadi sebuah beban di bulan-bulan tersebut kayak gitu. Jadi kita selalu mencari alternatif sih. Itu pakai bahan baku yang mana ya? Ini kita harus uji coba dulu bahannya. Ini cocok nggak dengan karakteristik produk kita? Ini nggak cocok nggak? Tapi kalau misalnya ini udah sedikit cocok, cuman di bawahnya sedikit, oke lah, nggak masalah pakai yang ini. Kalau saya seperti itu. Karena kan bakalan kita juga kembali pakai ke raw material yang sebelumnya kita pakai kayak gitu. Kalau misalnya terhambat pengiriman atau apa, kalau misalnya itu sudah nggak ada lagi ya harus cari lagi yang baru atau bikin sendiri lah kalau bisa. Oh, bikin sendiri ya? Nah, kalau bisa bikin sendiri ya, semuanya belajar bikin sendiri akhirnya. Betul. Ya, biar nggak terhambat prosesnya gara-gara bahan baku gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Apa nih, Stella Michelle? Apa pandemi ini mengakibatkan efek yang kurang baik bagi bisnis, dan tentu saja sudah dalam menjalani pandemi ini banyak strategi keuntungan yang berbeda untuk menghadapi new normal ini. Apakah adakah strategi pada masa pandemi yang dipertahankan pada masa next normalnya nanti? Oke, di masa new normal ini strateginya ada yang ganti nggak sih Mas? Gitu untuk bedanya strategi pandemi kemarin sama sekarang di masa new normal, ada bedanya apa enggak Mas Aldino, dari pengalamannya Mas Aldino? Kalau misalnya sekarang sih udah normal sih menurut saya. Udah normal seperti ya? Dulu lagi. Kalau misalnya waktu pandemi kemarin ya kita berusaha survive aja, gimana caranya kita mendapatkan omset seberapapun itu kita terima, seperti itu sih. Dengan menyesuaikan beban-beban yang ada. Kalau misalnya beban yang bisa dikurangin, kurangi. Dan bahkan kemarin waktu pandemi kita dapat masalah itu kita punya hutang ke supplier sekitar 80 juta. Jadi ya apa caranya ini kita bayar kayak gitu kan. Jadi bingung kan. Sedangkan pemasukan nggak ada. Akhirnya ya raw material itu tadi kita jual ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Kemarin kebetulan yang lagi rame itu
toko Prima Rasa, toko kue, bahan kue itu. Jadi kita lempar ke sana. Jadi saya minta kenalan sama ownernya, minta nomornya. Saya punya bahan gini, tak jual lebih murah. Mau apa enggak? Yang penting ngeredus kerugian lah. Kayak gitu. Kalau sekarang ya udah harus mulai normal ya. Jadi kita strateginya untuk ekspansi lagi. Oke, Seperti baik. itu. Ya, sekarang udah waktunya ekspansi lagi ya, Mas Aldino. Udah waktunya ekspansi lagi. Maksudnya nabung buat ekspansi ke depan. Atau mencari-cari investor lagi. Itu sih kita fokusnya. Udah waktunya. Oke, baik. Terus ini pertanyaannya Ildefonsus Marcel. Ini pertanyaannya udah kejawab lah tadi ya. Cara survive dari para kompetitor itu gimana? Udah tadi ya. Oke, kita jawab. Terus apa nih Angel? Kalau kita mau melakukan pembukaan usaha baru, apa nih? Kalau mau melakukan pembukaan usaha baru, sin terburuknya kalau mencari suntikan dana kecuali melalui investor, kita mencari dana melalui apa ya, Kak? Ya, ini udah kita jawab juga sih udah tadi ya. Pakai dana sendiri. Lebih baik jualin dana apa yang kamu punya. Ya, kalau masih baru tadi dari sharingnya Mas Aldino pakai dana sendiri ya Angel sebaiknya kalau untuk usaha-usaha baru ya. Itu. Kalau nggak ada jualin apa yang kau punya. Ya, jualin apa yang ada ya. Oke. Terus Alexandrina apa nih? Izin bertanya Kak, kalau membuka bisnis gelato kan termasuk barang baru ya untuk konsumen Malang saat itu. Bagaimana strategi Kakak untuk membuka jalan mengedukasi pelanggan tentang produk yang mungkin banyak orang belum dengar? Karena biasanya kan kalau baru dengar itu agak ragu buat nyoba, apalagi harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan ice cream. Betul. Caranya gimana biar waktu itu bisa masuk ke konsumen Malang gitu dan diminati lagi? Oke. Jadi di sini Oke, siap. Mohon maaf potong. Bruna, saya izin live ya Bu, karena wifi rumah saya nggak bisa lagi trouble dan terus pakai paketan tentu. Dan saya ini kan pengen menggunakan paketan saya Bu. Apa diperkenankan? Oke, Alfon, silahkan. Jadi menurut saya di sini ada dua pandangan sih ya. Kalau misalnya mau membuka usaha seperti itu. Kalau misalnya kita berpikiran tentang orang ragu dulu atau enggak kan jadinya kita malah pesimis sendiri. Jadi di pasar itu kan juga macam-macam nih orangnya. Kalau saya buka dulu menyesuaikan dengan saya dulu seperti apa sih, marketnya di Malang seperti apa. Jadi saya sesuaikan dengan hal tersebut. Jadi kebanyakan nanti yang orang-orang sudah mencoba, pasti mereka akan dengan sendirinya, kalau misalnya cocok nih ya, bakalan dengan sendirinya akan mempromosikan produk tersebut kayak gitu. Kalau misalnya nggak cocok ya udah dinikmatin sendiri kayak gitu. Kayak sebar tester juga nggak sih Mas Aldino kalau kemarin waktu buka Google Gelato ini, atau langsung buka counter gitu, atau pakai begitu produk jadi sempet ngasih tester nggak sih gitu? Iya sih, ngasih tester ke tukang-tukang, ke keluarga kayak gitu. Enak. Sebenarnya nggak valid ya sebenarnya, cuman ya kita optimis aja lah dengan produk kita karena di Malang belum ada. Kita dulu pernah jualan rasa jagung, Temangi sampai sekarang masih ada, terus Sudelai dan kawan-kawan. Oke lah, masih enak lah gitu kita. Jadi optimis berjalan dengan waktu ini juga ada rasa-rasa yang akhirnya hilang, ada yang tetap bertahan ya. Betul, seperti itu. Oke, baik. Itu ya. Apalagi nih, itu tadi jawabannya ya, Alexandrina. Terus apa nih Adi? Apa yang dilakukan terhadap bahan tersebut? Bahan tidak tahan lama. Ini sama dengan pertanyaannya Antoni tadi ya tentang bahan baku ya. Bahan baku. Oke. Bisa dibuat diskon lah. Iya. Aris Enrico, selamat sore. Kak izin bertanya, dalam membuka bisnis, apalagi F&B itu diperlukan namanya supplier, karyawan, dan juga investor ya. Bagaimana cara mendapatkan ketiga hal itu yang baik dan berkualitas selain
faktor kecocokan aja, tapi benar-benar bisa tercipta hubungan yang baik itu gimana gitu kali ya maksudnya, sehingga bisa menunjang bisnis kita biar bisa lebih maju. Terus gimana sih caranya menjaga hubungan antara kita dan juga ketiga hal di atas? Oh, bagaimana supaya tipsnya ya, supaya kita tuh bisa mendapatkan supplier yang oke, investor yang oke, dan juga karyawan yang bisa mensupport usaha, keberlangsungan usaha gitu maksudnya Mas Aldino. Kalau dari pengalamannya Mas Aldino, gimana tipsnya supaya bisa memilih orang-orang tersebut yang tepat itu gitu ya, sehingga bisa bersinergi sama-sama gitu. Kalau misalnya dari investor mungkin ada sudah sedikit saya jawab ya, mulai dari kapabilitasnya investor itu tadi. Yang kedua adalah personality. Yang personality ini sangat penting sih menurut saya, karena saya belajar dari siapa namanya Osella itu, ya ini benar-benar orang yang ketemu orang bisa langsung cocok, jadi itu bisa mencerminkan siapa dia, tiba-tiba orang itu bisa ngerasa nyaman gitu loh. Itu yang mungkin nggak bisa dipelajari secara teori ya, karena itu dari personality dan butuh dipelajari di lapangan juga. Bagaimana cara kita untuk mengolah diri sendiri, manajemen emosi kita sendiri gimana. Kadang kita minder ketemu orang baru atau gimana, padahal orang baru tersebut investor yang cukup potensial misalnya seperti itu, tapi kita nggak bisa memaksimalkan. Seperti itu. Jadi kita harus mengembangkan diri sendiri sih, nilai value-nya kita yang kita punya apa, dengan kita sesuaikan dengan kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang, seperti itu. Jadi yang investor, mau membuka diri ya. Betul. Itu yang investor. Terus kalau misalnya yang karyawan, gimana caranya mencari kecocokan dengan karyawan, ya itu melalui waktu sih, dengan melihat di lapangan dia ini seperti apa, seperti itu kan, tanggung jawabnya gimana, hal-hal kecil dikerjakan atau enggak, itu sih karyawan-karyawan yang bisa dipercaya atau enggak, seperti itu. Terus untuk supplier ya, kalau supplier rata-rata yang saya jalani nggak ada sih yang aneh-aneh kayak gitu, misalnya barang nggak dikirim atau apa, ya kebetulan selama 6 tahun ini kita buka ya lancar-lancar aja sih. Lancar-lancar aja ya Mas ya. Oke, baik-baik. Itu tadi ya teman-teman. Saya rasa untuk pertanyaannya pertanyaannya udah cukup ya. Sudah berakhir. Karena kita terbatas waktu ya. Iya, waktunya sudah habis, Bu. Oke, baik. Terakhir deh, Mas. Perjuangan terberat di dalam bisnis itu apa? Dan gimana solusinya? Gitu. Perjuangan dalam bisnis ini apa? Paling berat yang berkesan selama ini? Paling berat kalau misalnya kita ditinggal sama karyawan terbaik. Misalnya karyawan terbaik punya peluang yang lebih bagus, kan masa kita halang-halangin kan juga nggak mungkin, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kehilangan karyawan yang terbaik, itu benar-benar harus memulai dari awal lagi sih. Kita terjun gimana untuk mengedukasi lagi karyawan-karyawan yang sudah ada, seperti itu. Dan kan itu kan dibutuhkan waktu full time di lapangan, seperti itu. Jadi mulai dari nol lagi, ngajarin lagi, kayak gitu sih. Dan itu pasti selalu terjadi dalam bisnis. Dan kita harus sudah siap untuk menjalani. Ya, jadi nggak bisa ditinggal ya kalau karyawannya baru ya. Sampai jadi baru bisa tinggal ngecek aja, tinggal ngontrol aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldino, sharingnya seru banget. Teman-teman juga antusias sekali loh untuk sharing, Bu Rina. Untuk nanya-nanya di sini, di sesi ini sama Mas Aldino ya. Oke, terima kasih banyak Mas Aldino untuk sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya di KWU 5 ini ya. Semoga juga nanti ada yang bisa sesukses Mas Aldino Semoga usahanya. Sukses, pasti adalah. Ya, oke, baik, saya kembalikan ke Pak Felix. Ya, terima kasih Bu Rina untuk memandu acara yang luar biasa ini. Terima kasih Mas Aldino sudah menjadi narasumber yang luar biasa. Pertanyaannya banyak sekali dari mahasiswa dan sabar menjawab begitu ya, meskipun ada yang sudah dibilang ditanya lagi gitu ya, sudah disampaikan gitu ya. Oke, baik mahasiswa, saya pengumuman dulu. Silahkan open kamera karena kami juga harus mendokumentasikan. Jadi siapa yang ikut join nih di mata kuliah ini, siapa saja itu harus ada buktinya
wajah begitu ya, wajah kita yang ikut di acara ini begitu ya. Jadi di awal dan di akhir ya, siapa tahu ini nama saja tidak ada orangnya begitu ya. Nah, itu kita harus menunjukkan fotonya. Jadi saya kasih waktu untuk open cam dan Pak Uki akan mendokumentasikan tanpa diberitahu. Jadi dengan ekspresi yang normal, yang biasa ini akan diambil begitu ya, tidak dihitung 1, 2, 3 gitu ya, enggak ya. Jadi Pak Uki secara tersembunyi akan screenshot begitu. Baik Mas Aldino, luar biasa ini saya catat nih ada 20 pertanyaan ya mahasiswa. Jadi coba yang tadi sudah nulis pertanyaan mungkin belum saya catat bisa raise hand untuk Pak, saya tadi tanya loh gitu ya. Jadi ini cross check dulu. Mas Aldino ada 20 yang tanya Mas Aldino ya. Ada Aldelia, Raka, Celsia, Amelia, Luciana, Christian, Filipus, Michael, Joshua, Dela, Theophilus, Gabriel, Yusepin, Rachel, Anthony, Stella, Ildefonsus, Angel Sander, Alexandria Dias, Adi Pramana, kemudian Aris Enrico ya. Jadi catatan saya ada 20. Apakah ada yang kelewat? Saya belum mencatat namamu yang tanya. Sudah semua ya, berarti udah 20. Jadi terima kasih untuk Mas Aldino sekali lagi. Saya mewakili teman-teman di Prodi ya, mewakili teman-teman tim KWU 5 mengucapkan terima kasih. Dan terakhir dari Kaprodi kami mau menyampaikan sesuatu, silahkan Pak Sahala Manalu, saya persilahkan. Luar biasa. Oke, selamat sore Aldino. Ya, selamat sore Pak Sahala, Mantap mentor sekali saya, penyampaiannya. pembimbing Ya. saya, penguji saya. Penguji ya. Makasih Pak, makasih. Ini bukan mau menguji lagi. Oh, enggak Pak ya. Justru saya yang harus diuji nih sama Aldino ini. Jangan Pak. Iya, terima kasih Mas Aldino ya atas atas kehadirannya, kesediaannya untuk hadir di room ini ya. Ya, Pak. Nah, next time jangan kapok-kapok ya. Oh enggak. Senang Pak saya jadi alumni maju. Iya, jadi harus digiring ini teman-teman alma mater kita ke depan seperti apa. Ya, hanya mungkin itu aja pesan saya. Semoga sukses usahanya ya, semakin maju. Amin. Ya, kami sungguh salut sekali dengan jiwa entrepreneurship-nya ya yang sangat tinggi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mas Aldino, jangan kapok-kapok ke Macung ya. Oke. Ya. Pasti Pak. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Felix. Ya, terima kasih Pak Sala. Ya, Mas Aldino. Jadi Ya, ini Pak. di Prodi Manajemen ada request juga kemungkinan di prodi-prodi yang lain. Saya sudah menawarkan ke teman-teman yang kemarin. Kebetulan saya kan di bagian alumni Mas Aldino, jadi kita sudah pernah ketemuan. Biasanya teman-teman itu kalau nyari narasumber tanyanya ke bagian kami di alumni. Jadi alumni yang entrepreneur begitulah, nanti kami menyampaikan informasi teman-teman alumni ke mereka. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Aldino. Ke depan next time kita akan ketemu lagi tentunya di mohon maaf Wahyu Pratama bisa dimatikan dulu mic-nya. Wahyu Pratama. Iya, ya terima kasih Wahyu. Ya, jadi itu terima kasih Bu Rina, terima kasih Mas Aldino, terima kasih Pak Sala, teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semuanya. Kita tutup perkuliahan kita dengan berdoa. Untuk rangkuman materi sudah disediakan Pak Uki seperti biasa ya. Nanti teman-teman upload di form yang sudah disediakan Pak Uki. Oke, kita tutup dengan berdoa. Saya persilahkan.